Pas si Olivia tahu niat si anak nyari kerja, Olivia dengan kejamnya nolak si anak mentah-mentah dong. Ngebayangin gua berada di posisi si anak, berasa gendok banget anjir. Karena udah kepalang kesel, si anak pun akhirnya memutuskan buat kembali lagi ke si Jack Murphy. Kali ini dia latihan dengan sungguh-sungguh dan berniat mengalahkan Olivia. Sesi pertama latihannya kan nerima pukulan tuh. Karena saking semangatnya, si teteh bartender sampai kewalahan dong. Karena saking kerasnya kepala si anak, si teteh bartender pun sampai ngomong gini. She has a really hot head. She certainly does. Karena kecapean, dia pun rebahan di pasir pantai. Dan dia ketiduran dong. Mungkin karena saking cintanya, dia sampai-sampai mimpiin si Roy. Dan mereka lagi pemanasan buat week-week. Tapi sayang, itu cuma mimpi belaka. Entah mungkin karena mimpi basah, itunya si anak kena kick dong sama kelapa. Ya, dan dia pun terpaksa harus ke rumah sakit. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Dan ternyata si Roy itu kerja di rumah sakit itu. Malamnya si anak janjian sama si Salin di bar yang khusus emang buat gay. Si anak malah ketemu sama bapaknya. Terus si bapaknya bilang kalau dia mau pergi ke pesta. Gak taunya itu pesta seks. Si anak kesel dong karena emang dia masih proses buat nerima bapaknya yang gay. Tiap hari si anak makin rajin latihan. Dan latihannya pun membuahkan hasil. Dia bisa ngalahin beberapa orang di Fight Club. Karena tingkat skill bertarung si anak semakin pesat. Dua kawannya Olivia ngedatengin si Murphy dong. Terus mereka malah ngancam si anak. Karena si anak makin percaya diri. Ya diancam segimanapun dia gak kikuk. Malah bikin dia semangat buat terus latihan. Dan akhirnya dia bisa ngalahin dua kawannya si Olivia dengan mudah. Karena gak ada peraturan yang ngelarang 3 lawan 1. Dengan anggunya si Olivia nantang 3 orang sekaligus. Berasa kuat banget dong si Olivia. Dan ya 3 orang itu kalah sama dia. Mungkin niatnya si Olivia ini nunjukin ke si anak kalau dia itu paling kuat di Fight Club. Dan ya si Olivia berhasil bikin si anak ngedon. Si anak yang awalnya percaya diri sekarang malah jadi ciut alias kikuk. Alhasil dia nyerah dong. Terus keluar dari Fight Club. Besok paginya dia jadi gak semangat latihan. Dan dia malah merenung meratapi Allah. Karena Murphy ngeliat si anak yang udah patah semangat, dia pun nge-support si anak. Terus dia juga nyaranin kalau semuanya gagal, si anak tinggal pakai kepalanya. Karena ngerasa si Murphy ini berjasa banget, si anak pun nanya, Hey, you never told me what I owe you for helping me out. Just pay my bar bill. Terus si anak dapet telepon dong kalau bapaknya ini kena serangan jantung. Panik lah dan dia langsung pergi ke rumah sakit. Nggak taunya dia cuma kena serangan jantung ringan dan masih bisa pulang. Di rumah sakit udah ada si Charlene kan, suruh bapaknya buat bawa surat kepemilikan. Dari awal bapak udah tahu kalau emaknya si anak ini adalah pemilik klub Factor. Dia juga tahu kalau emaknya legend. Dan si bapak pun ngasih surat kepemilikan ke si anak. Terus si Charlene cuma minta si anak ngikutin pertarungan terakhir sebelum dia jual. Dan gak lama sang pujaan hati dateng. Si bapaknya ini tahulah kalau anaknya ini suka sama si Roy. Dan ya dikejarlah sang pujaan hati. Terus si anak nyatain perasaan dong kalau dia itu suka sama Dr. Roy. Dan si dokter pun mempunyai perasaan yang sama. Akhirnya mereka pun wik-wik dulu sebelum pertarungan. Sorry ya scene-nya di-cut, takut ada anak kecil yang lihat soalnya. Lanjut ke alur cerita. Dan malam pertandingan pun tiba. Si anak yang udah kembali bersemangat ditambah udah dicas lagi sama si Roy, bikin dia jadi pantang menyerah. Terbukti lah ya dari beberapa kali dia udah dijatuhin, dia masih bisa bangun. Si Charlene udah mulai khawatir kan sama si anak. Tapi karena kegigihannya si anak gak mau nyerah. Dan ketika si Olivia mancing-mancing si anak dengan cara ngejek dia sama emaknya, si anak langsung beringas dong. Dan dipakailah jurus ampuhnya, yaitu babatok.
maksud gua pakai kepalanya yang keras gitu, sampai dijedotin 3 kali dong. Dan akhirnya si Olivia pun tumbeng dengan 1 pukulan maut. Edun lah pokoknya mah. Dan dengan perjuangannya yang gigih, si Anna pun menang. Masih inget kan si Charlene pernah ngalahin Mama Betty di part 1. Terus dia ngancem bakalan ngelaporin klub fighter ke polisi, dan akhirnya mereka pun digerebek sama polisi dan ngacil lah semua fighter satu persatu kecuali si Anna. Dia ngerasa dia harus bertanggung jawab, berhubung dia juga pemilik tempat itu. Dia pun harus mendekam di penjara untuk semalam. Ya karena dia udah dapat jaminan. Dan nggak taunya si Charlene yang ngeluarin. Si Anna ini ngerasa bahagia bercampur kaget karena yang dia tahu si Charlene nggak punya duit. Terus si Charlene bilang kalau duitnya itu hasil iuran dari semua petarung yang ada di klub. Ya kalau menurut gua wajar lah, karena emang perbuatan si Anna ini heroik. Ya walaupun sudah dijamin, dia tetap harus diadili dan terpaksa dia harus berurusan sama hakim. Dan mereka bilang kalau si hakimnya ini killer. Nggak taunya hakimnya si Naomi dong. Dan ternyata si Naomi ini adalah temannya si Mary. Dan setelah 3 bulan kehidupan si Anna pun kembali normal. Dan si Charlene juga menang karena dia udah ngedapetin si Marnie. Dan lucunya, I was going to have her. And you know what I said about my tongue setting her pubes aflame? Stop. Didn't happen. Because she doesn't have any. Okay. Stop. Fresh as a daisy down there. Stop. Smooth. Smooth. I am begging you to stop. Like a hairless cat. I think I'm in love. karena si anak dinyatakan tidak bersalah. Nah, berhubung hakimnya si Naomi sih, ia pun kembali membuka klub fighter dengan sedikit sentuhan yang berbeda. Dan inilah pertarungan pertama yang kacau menurut gue. Dan besoknya si anak yang niatnya bayar jasa si Marvy kaget karena tagihannya bejibun dong. Dan inilah ending yang sangat membangkrutkan. Buat yang udah nonton jangan lupa like dan subscribe channel ini biar si editor makin termotivasi. Dan maaf banget kalau ada kata-kata yang gak enak, jangan dibawa ke hati ya, karena si Kang Ribu emang suka guyon. Kalau ada yang gak ngerti tulis di komentar aja ya. Dan jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jaga hati. Sampai jumpa lagi ya di video berikutnya.